Manusia itu berisik. Manusia itu nyebelin. Makam itu di sana. Cikudapate. Sosok perempuan yang sepertinya dikepung. Sosok hitam itu semakin dekat. Bukan hal aneh jika sebuah bangunan kosong dan terbengkalai erat kaitannya dengan sosok astral sebagai penghuninya. Namun berbeda dengan yang satu ini. Berada tak jauh dari tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi, sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan penyaluran tenaga kerja Indonesia, disinyalir banyak terjadinya fenomena gaib. Ada teman-teman TKW yang serupa. Dia ngomong sendiri, perempuan. Saya nggak terima tempat saya dikotorin gitu kan. Nah ternyata dia buang darah kotor kan. Sejumlah kesaksian warga sekitar yang melihat penampakan beberapa sosok makhluk astral menambah kuatnya energi gaib di bangunan yang mampu menampung 600 pekerja ini. Sejak berdirinya di tahun 2000 silam. Dulu sebelum dibangun ini lahan kosong, kebetulan banyak juga. Selain pernah vakum selama pandemi, beragam alasan lain hadir dan mendukung keangkeran tempat yang bahkan sudah diklaim oleh masyarakat sekitar. Bahwa area ini begitu angker dan mencekam setelah malam menjelang. Inilah angker lah gitu ya. Dulu itu nggak ada yang berani Pak. Sini dulu itu nggak ada yang berani. Entah apa yang melatar belakangi kemistisan tempat ini. Namun bangunan seluas 1 hektar ini dulunya merupakan lahan kosong yang kemudian dibeli dan dibangun dengan fungsi yang masih aktif hingga sekarang. Pertama datang, saya masuk kamar mandi yang paling ujung dekat pohon bambu. Itu saya buka keran, langsung kayak ada aroma wangi pandan. Tiba-tiba muncul makhluk kayak gitu. Kalau saya begitu lewat jalan situ, bulu-kuruk bangun saya gitu loh. Anak-anak kecil lah, di sini juga anak-anak kecil nih. Anak kecil sini di atas ini, di atas lari-lari. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak alasan dari berbagai tragedi dan fenomena mistis yang kerap mengganggu para pekerja? Makin kesini, ini apa ya, hawa penyesalan. Ada seperti yang, entahlah kayak yang rasa nggak enak, kepiluan, seperti itu. Oke. Nah, ini kayak ada mungkin dulu bekas kamar-kamar kali ya. Penelusuran kami pun dimulai dengan memasuki beberapa bangunan yang sudah lama tak difungsikan kembali. Gimana? Di sebelah sana, Mana yang kamu dekat lihat? kipas angin yang rusak itu. Di pojok situ. Ini ada sosok perempuan. Perempuannya itu dia cantik. Dia pakai kerudung warna merah. Dia ngapain Ruth di situ? Salam. Misi. Nah, Ya, wajahnya bisa berubah loh. maksudnya? Yang tadinya cantik, semakin saya mendekat, dia berubah mukanya jadi tengkorak.
mukanya atau seluruh badannya, Ruth? Mukanya aja, kepalanya aja jadi tengkorak. Kayak dagingnya itu hilang. Kenapa, Ruth? Ini kamu bilang aura pilu yang tadi kita di depan tuh dia maksudnya? Bukan. Bukan dari dia. Dia ngapain, Ruth, di sini? Kamu ini udah berapa lama di sini? Dari mana kamu? Dia bilang dia dan teman-temannya sudah lama di sini. Teman-temannya? Dan dia tadi kita ngomongin hawa kepiluan. Dia ngomong kepiluan itu memang, hawa kepiluan itu memang ada. Itu dari sekitar 6 tahun yang lalu. Kamu memang asalnya dari sini? Bukan. Dari mana dia, Ruth? Dia bilang dia ini dari sebuah makam di sekitar sini. Terus apa yang membuat dia malah di sini gitu, bukan di makam itu? Terus kenapa kamu di sini? Dia bilang sebenarnya dia lebih menyukai tempatnya terbengkalai. Seperti beberapa tahun lalu. Dia nggak suka manusia. Manusia itu berisik. Manusia itu nyebelin. Dan dia juga nggak suka tempat ini dikotorin. Ada penunggu sini yang nggak terima dengan sikap dari TKW itu, ya kan. Setelah kita tanya-tanya, benar ternyata ini TKW dia buang pembalut sembarangan. Ada teman-teman TKW yang serupa. Tadi waktu awal banget kita kesini, Ruth, kamu sempat bilang sama aku kalau dia sempat bilang saya dan teman-temannya. Berarti jelas banget bukan dia ya satu-satunya makhluk yang ada di sini. Masih ada lagi kawan-kawannya yang lain. Iya betul. Teman-teman kamu itu yang dimaksud gimana? Tersebar di berbagai titik di tempat ini. Ada di sana. Iya. Ke sana juga ada lagi dan ke sana ada lagi. Sebar di beberapa titik. Tak perlu melangkah jauh, penelusuran kami berlanjut ke sebuah aula terbengkalai yang berada di depan mes. Seketika Rudi berhenti, seolah merasakan kehadiran sosok lain yang disinyalir sebagai salah satu alasan fenomena kesurupan kerap terjadi. Ada apa, Ruth? Ada sesuatu lari-larian di antara kita. Lari kemana dia? Lari ngejauhin kita. Ada banyak anak kecil di sini. Di mana? Mereka ini nggak pakai baju. Mereka pakai celana pendek. Mereka lari-larian. Hah? Itu salah satu kamera itu ditiup sama mereka. Ada yang colek ya? Ini tuh kayak ada ini, Ruth, di kepala. Tadi ada yang colek kepalanya Natasha. Nggak apa-apa. Tadi dia salah satunya loncat dan mencolek kepala Natasha. Dia lari ke arah sana. Aneh banget kayak Ini kamera ini juga tadi kan ditiup-tiup tuh. Tiba-tiba salah satu kamera kami mengalami gangguan aneh. Seolah sosok yang coba kami kuak tak senang dengan keberadaan kami. Anak kecil ini nggak ramah. Iseng banget, super duper iseng. Penelusuran dihentikan sementara hingga kamera kami kembali berfungsi dengan baik. Oke, kita boleh lanjut lagi aja, Ruth, tentang ada apa di tempat ini sekarang. Tadi sebelum kamera dimatiin, kamu ingat nggak waktu saya bilang kita diketawain? Iya, Itu di sebelah sana.
ya kan, ada suara di sebelah sana, suaranya mirip cicak gitu. Jadi suara salah satu anak itu. Dan setelah suara itu ngetawain kita, tiba-tiba audio jadi mati. Iya. Audio jadi mendesis. Iya. Berarti dia tadi ketawa itu ada maksud merusak audio kita. Iya, semoga kita nggak diganggu lagi ya, Ruth. Maksudnya mungkin kamu bisa tolong bilangin juga bahwa kita di sini nggak ada niat mau ganggu ataupun apapun. Jadi mohon untuk jangan saling mengganggu. Karena ini juga baru awal penelusuran banget kan. Namanya juga anak-anak nakal, Nat. Iya. Saya mau ngomong deh sama anak satu itu, Di mana? anak yang satu itu. Boleh bicara sebentar? Nakal ya kamu. Kamu yang merusak audio tadi kan? Yang ketawa tadi kan? Dari mana kalian ini? Dari makam. Dari makam lagi. Ini sama kayak yang wanita tadi dong, Ruth. Ini Makam di mana? Di sekitar sini. Di daerah mana? Di sana. Di situ ada makam anak kecil tuh. Sini ini makam anak kecil, cuman udah rata. Karena ada 2 apa 3 tuh makam. aku nggak pengen terjadi hal-hal yang aneh-aneh lagi sama tim kita, tapi mungkin kamu bisa tolong tanyain gak apa dia yang ngusilin orang-orang yang masih ada di sini, Ruth. Berarti kalian juga ngusilin orang-orang di sini. Iya, Nat. Mereka ngusilin. TKI yang cowok itu tidur itu dipindahin, Pak. Dari tempat tidurnya itu kan ada ranjang tidur gitu ya. Itu dipindahin dia ke bawah gitu. Ada juga yang sampai merasukinya sampai ramai-ramai. Ini usil banget, Ruth. Sampai di sini terjadi kerasukan massal. Pas waktu itu banyak banget TKI di sini itu, persis pas lagi banyak-banyaknya. Itu kesurupan massal sampai manggil Ustadz. Berarti ini memang tempatnya penuh dengan pengganggu. Aku jadi penasaran nih kuburannya di mana sih? Kenapa mereka bisa main-main ke sini gangguin orang-orang yang masih ada dan aktif di sini? Dia bilang gini, Mas. Kalau kalian berani sama kami, kalau kalian tetap mau penelusuran di sini, nanti teman saya akan menampakkan diri ke kalian. Teman saya akan mengganggu kalian. Temannya, dia bilang. Ini kenapa kalian mengancam? Kita diancam gini ya? Nggak suka. Betul-betul kita tuh nggak disukai. Ya sudah. Terima kasih sudah mau bincang-bincang. Kami pamit dulu. Tadi kamu sempat bilang tentang kuburan, makam. Itu di mana ya, Ruth? Kita lewat sana. Sini ya. Astaga, ini ada kursi. Lihat, itu di bawah kursi itu ada anak itu. Astaga. Ini dia kayaknya lagi main petak umpet nih. Ini juga nggak suka nih pasti sama kita di sini ya. Seakan mengundang ribuan tanya akan area bekas makam yang disinyalir sebagai penyebab utama peristiwa kelam hadir di tempat ini. Kami pun bergegas menelusuri bagian lain. Jauh, maksudnya masih ke belakang lagi. Astagfirullah, dengar nggak itu suara? Dari sebelah sana ya? Kayak dek gitu. Sebenarnya kayak
Saya dengar seperti suara cekikikan serak Heeh. sebelah sana. Ini tempat yang ruangan lagi yang terbengkalai. Dan ini kan sebetulnya bisa jadi sarang juga ya Ruth ya, jadi tempat tinggal bagi makhluk nggak sih? Iya betul. Jadi tempat-tempat yang lama tidak dipakai seperti ini, ruangan tidak dipakai seperti ini. Itu mereka, ada lagi suaranya. Heeh. Duh, ini kok malah lebih berisik di sini ya dibanding tadi di sebelah sana ya Ruth? Karena area sini juga area tempat mainnya si anak kecil itu. Oh pantesan. Soalnya dari tadi pas masuk sini tuh rasanya udah berisik banget, gaduh di sini Ruth. Karena mereka emang nggak suka kehadiran kita, mending kita langsung ke sana aja kali ya. Iya. Oke Ruth, sebelum kita melakukan penelusuran lebih jauh lagi ke sana, aku udah ngubungin ada seorang ibu. Dia adalah TKW yang masih tinggal di sini, belum diberangkatkan, dan aku udah minta tim untuk hubungin dan janjian langsung di sini. Jadi kita ajak aja ya untuk melakukan penelusuran karena dia lebih tahu tentang tempat ini dan pernah mengalami kejadian-kejadian juga di tempat ini. Ya, saya Natasha Bu. Ini rekan saya Rudi. Boleh di sini Bu? Bu Laila, boleh ngobrol sedikit ya sebentar ya? Bu Laila, umurnya berapa Bu? Maaf kalau boleh tahu. 41 tahun, oke. Kalau gitu mungkin Ibu kita ikut penelusuran bareng nggak apa-apa ya Ibu ya? Tenang aja, kita aman. Kita satu tim, ada Rudi juga di sini yang nanti akan membantu. Semoga nggak terjadi apa-apa. Dan mungkin Bu Laila boleh kasih tahu kita tempat di mana Ibu pernah lihat atau mengalami kejadian-kejadian. Pertama kali lihat saya di kamar mandi. Kamar mandi. Kamar tepatnya. mandinya itu di mana? Yang tadi itu, bukan? Sana. Oh, di sebelah sana. Iya. Penelusuran kami malam ini ditemani oleh seorang saksi mata yang pernah mengalami peristiwa mistis di area tempat ini. Perlahan tapi pasti kami diantar Ibu Laila menuju ke tempat di mana dirinya mengalami pengalaman buruk. Di situ, Bu. Sebentar, saya melihat sesuatu. Di sini aja, Bu. Sama saya aja ya. Ada sosok hitam besar di dalam. Ini dia moncongnya itu seperti serigala, dia besar sekali. Dan ini memang dia suka ngagetin orang. Tadi waktu saya kesini, tiba-tiba kepala besar yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi ini makhluk yang bukan wujudnya seperti manusia, tapi dia itu justru ada kayak seperti binatang gitu. Iya. Kayak manusia tapi setengah binatang, Astaga. Tinggi besar. tinggi besar. Terus rambutnya kayak gimbal-gimbal gitu. Ada bulu-bulunya Rambutnya kayak gimbal. gini, Iya. Mbak. Oh, oke. Berbulu-bulu gimbal. Matanya itu merah nyala. Oh, jadi Ibu pernah ngelihat sosok yang Pernah tadi persis diceritain sama Rudi? Iya. Di mana? Pertama kali ya di kamar Di situ, mandi. di kamar mandi itu. Pertama kali saya datang ke sini pas mau sholat isya saya ambil wudhu. Jadi bukain keran terus ada aroma bau nggak enak ya, kayak wangi-wangi pandan sama kayak rebus singkong gitu buat aromanya. Kemudian tiba-tiba dia datang ya, saya kaget, takut banget di situ, langsung gemetaran saya keluar dari kamar mandi sambil teriak. Saksinya banyak teman-teman saya. Ya akhirnya kesurupan massal sampai 2 kali kejadian kesurupan massal di sini, akhirnya nggak dipakai lagi ini kamar mandi. Gitu. Oh, jadi awal mulanya ceritanya seperti itu dan Ibu melihat langsung. Iya. sosok yang ada di Sebentar, situ. Nat. Kenapa? Sebentar, Ibu. Ini ada sesuatu di belakang Ibu. Iya. Sosok perempuan. Ruth, kamu bisa komunikasi sama dia atau Kamu ini yang ngikutin Ibu Laila. Kamu ini siapa? TKI, TKW. Jadi ini adalah jin korin TKW yang meninggal sudah lama sekali. 6 tahun lalu. Tapi dia ini
kenapa ngikutin Ibu Laila terus? Apa, Ruth? Ngapain dia ngikutin ibu? Oh, dia suka aura ibu. Dia suka aura badan hawa badan dari badan ibu, dan kemudian ibu juga bisa berinteraksi dengan dia katanya. Iya, Yang ibu ini orangnya sensitif. aku Ja- bisa ngeliat. Jadinya kenapa dia ngikutinnya ibu terus? Tapi sebenarnya dia ini jahil loh sosoknya. Betul apa yang kamu bilang tadi. Sebetulnya gangguan-gangguannya itu dia sering ngeganggu-ganggu orang-orang yang tinggal di sini, Ruth ya. Iya, dan si perempuan tadi tuh dia frustasi. Dan salah satu kenapa dia frustasi, dia itu lihat si makhluk ini. Jadi makhluk ini tuh gangguin dia, menampakkan diri ke dia. Udah dia punya masalah pribadi, ditambah ini lagi. Yang akhirnya dia makin mumet kepala, frustasi berat itu tadi. Yang kenapa katanya ibu bilang, dia bilang sama ibu itu frustasi. Penyebabnya juga salah satunya ini. Makhluk itu. Tapi dia meninggalnya kenapa, Ruth? Meninggalnya di sini, di tempat ini atau Kepleset. Dia kepleset di kamar mandi. Jadi kepleset ini karena dia juga nih. Penyebabnya nih. jadi Matanya nyala merah ke sini. Dia ngeliat saya. Banget. Dia marah. Dia marah. Dia takut rahasia dia dibongkar. Dia nggak nyaman juga. Dia juga satu sisi kayak yang terganggu juga macam-macam. Yang jelas saat ini dia marah. Oke, Ruth, aku pengen nanya lebih lagi. Aku pengen tahu lagi tentang cerita yang ada di sini. Tapi sepertinya mendingan penelusuran berikutnya kita berdua aja. Bu Laila mendingan ke tempat yang lebih aman aja ya, Bu ya. Tapi sebelum itu mungkin Rudi bisa bantu Bu Laila. Boleh ibu maju. Ini ibu ini harus dipisahkan dulu dari si putih itu. Penelusuran kami pun berlanjut. Namun sebelum itu Rudi mencoba menetralisir keadaan Ibu Laila agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Udah, Ruth. Udah. Oke, Bu. Boleh ibu sekarang boleh ke tempat yang aman. Terima kasih. Makasih ya Bu Laila atas waktunya. Oke, Ruth. Mungkin nyambung dengan cerita yang tadi lagi ya. Seketika Rudi merasakan kehadiran sosok astral yang berada di area WC terbengkalai. Kenapa, Ruth? Dia ngeliatin terus. Perlahan tapi pasti, kami mulai memasuki area WC yang terbengkalai guna lebih menguak sosok yang membuat WC ini tak lagi difungsikan. Astaga, permisi. Gimana dia, Ruth? Tadi dia ada di sini, Nat. Tapi dia Astaga, suara apa itu, Ruth? sebelah, dia di sebelah sini. Dia tadi ke sini nembus, kemudian naik ke atas, dia loncat-loncat di atas. Rasa takut mulai menyelubung dari sosok yang syarat akan aura negatif. Astaga. Dia di belakang situ, di belakang kursi itu. Oh, itu makanan kamu ya? Makam itu di sana. Dia di belakang situ, di belakang kursi itu. Oh, ini makanan kamu ya?
ada tikus, kepala tikus. Astaga Tuhan, itu kepala tikus, Ruth. Dia ngapain sekarang, Ruth? Dia nggak suka Dia kehadiran kita. melihat kita itu marah. Dia menatap tajam ke arah kita. Kamu, apa maksud kamu? Kamu yang suka gangguin orang-orang sini? Iya, betul. Dia yang salah satu penyebab kerasukan massal kemarin. Kenapa dia kayak gitu, Ruth? Ngerasukin orang-orang. Ada alasan lain nggak selain dia cuma nggak suka orang yang tinggal di sini? Dia semakin menakuti orang, dia semakin kuat. Semakin tempat ini sepi, dia juga semakin kuat. Ruth, jadi sosok ini emang ngisengin orang-orang yang ada di sini supaya mungkin mereka akhirnya ninggalin tempat ini ya. Karena kalau misalkan tempat ini kosong, dia makin berkuasa, makin besar energinya. Iya betul. Jadi masalahnya tuh dia tuh suka banget menampakkan diri itu ngagetin. Gini deh, ini tempatnya juga sempit banget, pengap, dan aduh aku nggak tahan lihat ini, Ruth. Baunya juga makin menjadi-jadi. Kita ngomong di luar aja kali ya. Kita balik ke luar aja deh, yuk. Yuk. Tak lama kami keluar dari tempat tersebut. Di sini kok auranya seperti kayak ada apa ya, kuat, ada kerumunan. Apa itu, Ruth? Rudi terpancing merasakan sesuatu yang lebih besar dari arah lain, tak jauh dari kami berdiri. Tempat apa ini, Ruth? Ini soalnya kita udah ada di belakang bangunan. Ruth, hati-hati Entah tuh. apa yang dirasakan Rudi, namun tanpa sepatah kata pun Rudi menaiki tangga penampungan air. Ruth, aku Di khawatir sana, kamu bahaya. Kenapa? Yang tadi dimaksud makam itu di sana. Di sebelah sana. Makamnya di sana ternyata. Pelan-pelan aja. Ruth, jadi ada apa yang kamu lihat tadi dari atas sana? Ini tuh area makam kuno. Dari area sana sampai sini, itu tuh tadinya makam. Ada penguasa yang kuat di sini. Gimana sosoknya, Ruth? Kamu bisa lihat? Ya, Sohibul Wilayah datang. Dikarenakan adanya sosok penguasa yang menjaga area bekas makam, Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut. Hadir. Di samping saya ada sosok. Gimana, Ruth, sosoknya? Dia berwujud laki-laki. Bapak-bapak agak tua. Mungkin sekitar 50 sampai 60 tahun. Kalau manusia umur segitu. Dia penguasa di sini, Ruth. Dengan siapa saya bicara? Cikuda Pate. Itu namanya. Kamu penguasa di sini? Ya. Dia yang pegang wilayah sini. Sepupu sini sih ya, emang dulu kan sini kesebutnya Cikuda Pateh, ketua-tua sini gitu yang udah almarhum gitu loh. Kenapa kamu suka mengganggu orang-orang? Dia nggak suka kalau orang itu makin semena-mena sama dia, nggak menghormati tempat ini.
Jadi orang-orang yang nggak menjaga tempat ini, nggak menghormati tempat ini, pasti dia ganggu, Ruth. Dia nggak suka dengan orang-orang kayak gitu. Iya. Dulu dia banyak yang kasih makanan. Makanan itu berupa semacam sesajen. Nah, kemudian makin kesini orang-orang nggak melakukan itu lagi. Oh, pantesan dia jadi berpuasa di sini, Ruth. Karena dulu emang dikasih makanan seperti kayak disembah sama orang-orang di sini, Ruth. Beberapa orang dulu sekali memang ada juga yang bahkan memuja dia. Pantesan dia jadi berkuasa di sini. Siapa? Beberapa di antaranya pertapa yang memang mencari kesaktian. Dia akan terus ganggu orang selama orang-orang di sini ya bertentangan dengan dia. Dan dia suka, Ruth, ngeliat tempat ini dulu terbengkalai dan akhirnya sebagian tempat ini juga nggak difungsikan kembali. Dia suka tempat ini terbengkalai. Dan dia menetapnya di mana, Ruth? Di sini atau di makam di belakang? Dia lebih singgasananya di mana? Di belakang. Tapi sebetulnya satu yang aku tangkap, semua makhluk di sini memang nggak suka sama orang-orang yang nggak menjaga tempat ini ya, Ruth. Intinya itu ya. Mereka nggak suka dengan orang-orang, manusia-manusia yang mungkin semena-mena dengan tempat ini. Karena mungkin mereka ngerasa tempat ini seperti tempat tinggalnya mereka juga. Iya. Jadi memang setiap kali ada hal-hal yang tidak disukai ya akan terjadi bentrok. Oke, Ruth. Jadi mendingan kita ke sana aja ya, balik lagi ke tempat awal tadi di depan. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah mau berbincang dengan saya. Kami pamit dulu. Dari penelusuran kita malam hari ini, aku jadi paham bahwa ternyata sebetulnya makhluk-makhluk ini tuh sudah ada sejak lama sekali ya, Ruth ya. Dan memang mau nggak mau kita harus bisa hidup berdampingan dengan mereka. Yaudah, Ruth, kalau gitu sekarang kamu bisa kasih tahu aku nggak tempat untuk uji berani malam hari ini, spot yang paling cocok di mana, Ruth? Menurut saya yang paling cocok itu tadi di spot yang pertama kali kita ketemu anak-anak itu. Jadi yang sempat kamera berembun, menurut saya di sana. Yaudah, kalau gitu mendingan kita langsung ke sana lagi sekaligus menjemput sahabat uji berani. Iya. Mari, Ruth. Seketika sahabat uji berani mengalami ketakutan yang luar biasa hingga mengundurkan diri sebelum uji berani dilakukan. Lanjut atau enggak? Sayang, udah nungguin lama. Enggak berani? Gagal ya? Deal ya? Di hadapan orang banyak ya? Deal. Oke. Baik pemirsa, sekarang saya dan Rudy sudah bersama dengan sahabat uji berani. Langsung saja kita tanya, namanya siapa? Nama aku yang Jihye. Oke, panggilannya Jihye, Jihye. Usianya berapa, Jihye? 19 tahun. Baik, Jihye, apakah kamu pernah punya pengalaman dengan hal-hal mistis sebelumnya? Sempat pernah, mungkin 2 kali. 2 kali. Oke, kalau gitu Jihye, kamu akan dipasangkan dulu kelengkapannya. Setelah itu saya dan Rudy akan mengantarkan kamu ke spot uji berani. Mari sebelah sana. Malam semakin larut, sahabat uji berani pun siap beruji berani demi membuktikan mitos dan cerita mistis yang beredar akan keangkeran lokasi tersebut. Baik, Jihye, sekarang kami sudah mengantarkan kamu ke tempat uji berani. Di sini kami akan memberikan kamu satu buah lilin sebagai alat penerangan. Di sampingnya ada korek. Jika lilinnya mati, kamu bisa langsung menyalakannya. Oke.
sudah diletakkan sama Rudy, lili ini di belakang kamu, dan tolong jangan dipindahkan kemanapun. Selanjutnya, kami akan memberikan kamu, ini ada lonceng. Kalau kamu udah nggak kuat, kamu ingin menyerah, silakan bunyikan loncengnya kapanpun dan kami akan langsung menjemput kamu. Silakan kamu ceritakan apapun yang kamu rasakan. Ya, jika kamu melihat sesuatu, kamu bisa ceritakan, ataupun jika kamu mencium sesuatu di daerah sini, silahkan kamu ceritakan ke kamera yang sudah kami sediakan. Dan sebelum saya, Rudy, dan tim meninggalkan kamu, kamu sudah yakin mengikuti uji berani ini? Aku udah yakin ikut uji berani. Oke, kalau gitu saya dan Rudy akan pamit dan sampai ketemu nanti. Selamat beruji berani. Karena aku udah ada di ruangannya, terlihatnya seperti warehouse yang kosong. Mungkin bagi sebagian orang yang nggak kuat, ya akhirnya dia merasa ini nggak mau ikut uji berani karena dia terlalu takut. Cuman ada pencahayaan itu, tapi mungkin ada tumpukan sofa. Aku nggak bisa cium apa. Ada suara. Gak tahu apa barang yang jatuh. Maaf, aku tidak mau mengganggu. Tapi mungkin kayak semacam besi yang diketok gitu, besi yang beradu. Dia semakin maju ya. Ini karena pergerakan kaki dia ini kan supaya dia nggak terlalu tegang gitu. Ada suara nih Ruth, katanya Ruth. Aku nggak tahu suara apa, nggak bisa jelasin, cuma ada kayak slight 0.5 seconds. Semakin maju, nggak sadar dia. Ada suara lagi, gak tahu dari sebelah mana. Ya. Ada suara lagi. Very minor. Ada suara. Ada suara dorongan. Nggak tahu, mungkin dorongan. Seperti air atau pintu terdorong. Ada suara ketawa. Gibran itu menggoyang-goyangkan kaki, menggerak-gerakkan kaki. Tapi masalahnya ini Jihye ini nggak sadar, dia semakin maju. Sahabat uji berani kita memang ada keturunan dari luarnya juga ya, dari Korea ya? Dari Korea. They promised that it will be alright. So ada suara. I don't know if it's the rain atau hard case. Ada suara lagi. But it's okay. Jadi kainnya goyang-goyang, kerudung kepala ya di tempat air. Terus saya kaget. Okay, there's something from there. I don't know. It's like metal, crinkled metal. I'm sorry. Maaf, aku tidak mau ganggu di sini. Ya. Dia kaget, saya juga jadi kaget sekali nih. Maaf banget. Oke, suaranya cukup besar tadi ya Ruth ya. There's another laugh coming from the same exact, datang dari tempat yang sama, dari sebelah sana. Ya.
Udah mulai anget badannya. Ada suara potek gitu. I don't wanna see there either. Ada suara potek. I know, I'm scared. It's fine, it's fine, it's fine. It's fine. Want the part biasa? No. It's gonna be alright. Apa itu Ruth, maksudnya Ruth? Kayak semacam apa? Ada suara potek. Loncengnya karena di... Dari kasur ada step door. Ada steps. Ada steps. Ada steps. Ada another left. There's another left. Dari dekat dari sebelah sana. I don't wanna hear him. My legs are kind of shaky right now. The legs is kind of shaky. Artinya kakinya saat ini gemeter, bergoyang. Alright. It's alright. It's alright. There's another step. Ada langkah kaki lagi. Ruth, tapi dia udah mulai cukup banyak dapat gangguan-gangguannya. Another step. Ada suara pukulan. Maaf, aku tidak mau ganggu di sini. Jadi itu artinya cukup mengganggu bagi makhluk-makhluk yang ada di situ, Ruth. Kayak sekarang ini dia diganggu lagi. Makin berisik. Jadi Mami, Oma, tunggu. Oke, jadi mereka merasa terganggu ya. Ini kita lihat kondisinya sama lagi, kayaknya dia diganggu dengan suara-suara. I guess wall. Ya, sayangnya ada beberapa suara yang memang nggak bisa ketangkep sama audio kita. Terus sepertinya ini udah cukup ya. Kita langsung jemput aja kalau gitu sekarang. Yuk. Another one. Cie. Iya. Oke. Boleh kita minta lampu? Oke, Cie. Tadi saya dan juga Rudy menyaksikan kamu dari awal uji berani. Sepertinya dari awal, mungkin lebih tepatnya dari pertengahan ya, Rudy. Beberapa mungkin 10 menit awal sampai akhir kamu cukup mendapatkan apa tadi? Banyak suara ya yang suara. mengganggu kamu. Boleh kamu ceritain sedikit gimana pengalaman kamu beruji berani tadi? Aku cukup coba nenangin diri. Iya. Karena ya gitu, jadi aku coba tenangin diri, tapi aku bisa dengar beberapa suara dari sebelah sana, serong sini. Oh, aku baru tahu ini tertutup. Iya. Kamu dengarnya dari mana tadi? Dari beberapa lokasi yang Iya, berbeda ya berarti iya. ya. Tapi mana yang paling dominan yang kamu bisa rasain? Dari sebelah yang sini, karena ada suara kayak pukulan tembok atau suara kesek metal. Mungkin dari bekas ranjang ini. Oke, suaranya cukup dekat dengan kamu. Dekat. Oke, tadi kita juga melihat kamu juga sempat gemeteran. Iya. Tadi ya, kaki kamu gemeteran. Kamu nggak apa-apa sekarang? Nggak apa-apa. dan kamu juga tadi tanpa sadar maju Iya. jadi kamera kamu menghilang dari satu sudut pandang kamera. Nyadar nggak? Kamu jalannya cukup jauh tadi. Padahal tadi awalnya di sini. Oh, nggak sadar. Nggak sadar ya? Terus kamu sempat sampai sana. Oh, Ya, cukup lumayan jauh dari kamera. Tapi nggak apa-apa, Jihye. Dan tentunya kami mengapresiasi keberanian kamu. Kamu sudah melakukan uji berani malam hari ini. Dan sepertinya mendingan kamu ke tempat yang lebih aman aja kalau gitu ya. Cukup keringetan kamu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti dibantu sama tim kita. Terima kasih banyak, Jihye. terima kasih. Yuk.
Silakan, kamu enter. Dan sepertinya mendingan kamu ke tempat yang lebih aman aja kalau gitu ya. Cukup keringetan kamu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti dibantu sama tim kita. Terima kasih banyak Ji ya. Ya. Silakan, kamu enter. Oke Ruth, kita sudah melakukan penelusuran dan juga kita sudah melakukan uji berani. Dan sebetulnya ini menjadi salah satu pembuktian lagi ya, bahwasannya memang tempat ini sangat menyeramkan, menyimpan banyak cerita di tempat ini. Dan sebetulnya makhluk-makhluk yang tinggal di sini adalah makhluk-makhluk yang udah lama, Ruth. Ya, beberapa Ada di di antaranya sini. memang udah lama sekali di sini. Iya, sudah lama sekali dan sayangnya mereka suka menjahili, usil ke orang-orang yang masih tinggal di tempat ini. Tapi sebetulnya yang bisa kita petik pelajaran dari sini adalah ketika kita menjaga lingkungan yang kita tinggali, harusnya nggak ada masalah ya, kita bisa hidup berdampingan dengan mereka dengan damai. Iya. Karena menurut aku juga makhluk-makhluk itu ya ingin supaya manusia-manusia tetap menjaga tempat yang mereka tinggali juga, yang mereka juga tinggal di tempat itu. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang menyimpan banyak cerita mitos, misteri, dan mencekam yang akan bikin kalian deg-degan. Hanya di GTV.